Rasa tak terbalas episode 55. Saat Jenny sedang asyik menikmati es krimnya, tiba-tiba Bima menerobos masuk ke kamar mereka dengan wajah merah padam. "Adikmu berkencan dengan adik perempuanku?" teriaknya dengan penuh emosi. Julian yang sedang duduk di samping Jenny langsung mengerutkan kening. "Apa yang kamu lakukan di sini, Bima?" tanyanya dengan nada tegas. Namun, Bima mengabaikan pertanyaan Julian dan justru mengarahkan tatapannya pada Jenny. "Jenny, apa kamu tahu tentang ini?" Jenny, yang baru saja menyendokkan es krim ke mulutnya, tiba-tiba menghentikan gerakannya. Matanya berkaca-kaca, dan sebelum siapapun sempat mengatakan apa-apa, air matanya mulai mengalir. "Apa-apaan ini?" Julian dan Bima serempak membelalakan mata, bingung dengan reaksi Jenny. Di sela-sela isak tangisnya, Jenny berkata dengan suara lirih, "Julian. Julian berteriak padaku tadi." Julian langsung memeluk istrinya dengan lembut, mencoba menenangkannya. "Baiklah, sayang. Jangan menangis. Aku tidak bermaksud begitu. Kalau itu membuatmu sedih, aku akan memukul Bima nanti, oke?" katanya sambil mengusap punggung Jenny. Sementara itu, Bima hanya bisa mengerutkan kening, merasa frustasi dengan situasinya. "Julian, fokus. Adikmu, Yuda, berkencan dengan adik perempuanku, Farah. Apa kau tidak merasa ini masalah besar?" Julian memutar bola matanya dengan kesal. "Jadi bagaimana jika mereka berkencan? Mereka sudah dewasa. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Kalau mereka saling menyukai, biarkan saja. Mengapa kau membuat keributan seperti ini?" Jenny, yang masih terisak, akhirnya bersuara. "Yuda berpacaran dengan adik perempuan Bima? Apakah itu gadis yang kita temui di toko perhiasan waktu itu?" tanyanya sambil mengusap air matanya. Julian menganggukkan kepalanya. "Ya, dia Farah." Namun, reaksi Jenny di luar dugaan. Dia kembali menangis lebih keras, membuat kedua pria itu semakin bingung. Saat Julian menatap Bima dengan tajam, seolah ingin menegurnya, Bima mengangkat kedua tangannya dan berkata cepat, "Kali ini aku tidak berteriak." Jenny, yang baru saja menyeka air matanya, menghela napas panjang dan berkata, "Aku hanya tidak percaya adikku berkencan dengan gadis secantik itu." Julian menghela napas panjang, merasa lelah dengan keributan ini. "Bima, tolong jangan ganggu istriku lagi. Kita akan pergi berlibur besok. Jadi, pergilah persiapkan dirimu untuk itu. Dan soal Yuda dan Farah, biarkan mereka menjalani hidup mereka. Mereka bukan anak kecil lagi." Bima mendesah keras, merasa tidak puas, namun akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangan tanpa perlawanan. Saat menuruni tangga, Bima melihat Farah baru saja masuk ke rumah dengan sebuah tas kecil di tangannya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Yasmin, memperhatikan ekspresi kekasihnya yang tampak tidak biasa. Tanpa sepatah kata, Bima menariknya ke dalam pelukannya, membuat Yasmin terkejut. Namun, ia dengan lembut mengusap punggung Bima, mencoba menenangkannya. "Ada apa? Apa semuanya baik-baik saja?" tanya Yasmin dengan nada khawatir. "Farah dan Yuda. Mereka berpacaran," kata Bima akhirnya, suaranya berat oleh emosi. Mendengar itu, Yasmin membelalakan matanya. "Apa? Maksudmu Farah dan Yuda? Kapan itu terjadi?" Bima menggelengkan kepalanya, masih belum bisa menerima kenyataan ini. "Aku tahu mereka dekat,
tapi aku tidak pernah berpikir mereka benar-benar akan berpacaran. Melihat kekhawatiran di wajah suaminya, Yasmin tersenyum lembut dan menggenggam tangannya. Bima, Yuda adalah pria yang baik. Dia sopan, cakap, dan perhatian. Dia pasti akan membuat Farah kita bahagia. Bima menatap Yasmin dengan ragu. Tapi mereka masih muda. Bagaimana jika mereka tidak berhasil? Bagaimana jika Yuda akhirnya menyakiti Farah? Yasmin menggelengkan kepala, senyumnya tetap terjaga. Kamu terlalu memikirkan yang buruk. Mereka sudah dewasa, dan mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka. Aku kenal Yuda sejak dia kecil. Dia bukan tipe pria yang akan menyakiti seseorang yang dia cintai. Apakah menurutmu dia akan menyakiti Farah, adikmu yang luar biasa itu? Bima mendesah, jelas masih ragu. Namun, Yasmin menambahkan dengan nada penuh keyakinan, percayalah pada mereka, Bima. Farah kuat, dan Yuda adalah pria yang bisa diandalkan. Kalau mereka bersama, aku yakin mereka akan saling menjaga. Bima terdiam, memproses kata-kata istrinya. Aku hanya tidak ingin Farah terluka, katanya akhirnya dengan nada pelan. Yasmin meraih tangannya dan menatap matanya. Itulah mengapa kita harus percaya pada mereka. Farah tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri, dan Yuda akan menjaganya dengan baik. Kamu harus memberi mereka kesempatan. Bima mengangguk pelan, meskipun hatinya masih diliputi kekhawatiran. Aku harap kamu benar, Yasmin. Meskipun Bima merasa berat menerima kenyataan bahwa Yuda berkencan dengan adik perempuannya, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Yuda tidak main-main. Cara Yuda berbicara dengan penuh perhatian dan rasa sayang tentang Farah, saat menerima nasihat dari Bima sebelumnya, menunjukkan betapa dalam perasaan pria itu. Jangan terlalu memikirkannya, Bima. Biarkan mereka bahagia. Kalau ada masalah, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kita hanya perlu percaya bahwa mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka, kata Yasmin dengan nada lembut, meyakinkan. Bima menatap istrinya dengan penuh rasa syukur. Bagaimana kamu selalu bisa membuatku tenang seperti ini? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Yasmin terkekeh dan menjawab ringan, karena aku punya bakat alami untuk itu. Jadi, apakah kamu sudah selesai berkemas untuk liburan kita? Tanya Bima, mencoba mengalihkan pembicaraan. Yasmin menggeleng pelan dan menjawab dengan santai, aku pikir kau yang akan melakukannya untukku. Bima mendesah, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan membantumu. Kita berkemas bersama saja. Yasmin tersenyum cerah dan berkata, tunggu aku sebentar, ya. Aku hanya ingin memberikan tas ini pada Alisa. Setelah itu, kita bisa menyelesaikan semuanya bersama. Dengan langkah ringan, Yasmin berjalan menuju kamar Alisa, meninggalkan Bima yang kini terlihat lebih tenang dan siap untuk berlibur. Di rumah Arkatama, setelah Yuda dan Bima pergi, Farah mondar-mandir di ruang tamu, pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Tak tahan dengan rasa penasarannya, Farah mengambil ponselnya dan menelepon Yuda. Halo, Yuda. Apa yang terjadi tadi? Kenapa kamu tiba-tiba lari seperti itu? Tanya Farah dengan nada bingung. Dari ujung telepon, suara Yuda terdengar cemas. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu adalah adik Bima? Farah mengerutkan kening, merasa semakin bingung. Kamu kenal Kak Bima? Tapi bagaimana? Kapan kalian bertemu? Farah,
Itu bukan masalahnya sekarang. Masalahnya adalah saudaramu akan membunuhku. Kau tahu itu? Ucap Yuda panik. Farah semakin bingung. Kenapa? Apa yang kamu lakukan sampai Kak Bima marah begitu? Yuda menghela napas berat, tak mampu menjelaskan. Bagaimana mungkin? Ia mengatakan pada Farah bahwa Bima lah yang tanpa sadar memberinya nasihat tentang bagaimana mencium adiknya sendiri. Itu terlalu memalukan untuk diungkapkan. Ini cerita panjang, Farah. Aku akan menjelaskannya nanti. Kakakmu sudah pulang? Tanya Yuda, mencoba mengalihkan pembicaraan. Farah melirik pintu masuk rumah dan menggelengkan kepala. Belum. Kenapa? Keluar sekarang. Aku akan menjemputmu, ucap Yuda cepat sebelum buru-buru menutup telepon. Farah menatap ponselnya dengan bingung. Ia tahu sesuatu yang serius telah terjadi, tapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya membuat Yuda begitu panik. Sambil mendesah, Farah meraih tasnya dan bersiap untuk menemui Yuda. Di luar rumah besar, 5 menit kemudian, Yuda tiba di luar mansion Arkatama. Turun dari mobilnya, ia berjalan cepat menuju Farah dan langsung memeluknya. Suaranya terdengar penuh kekhawatiran ketika berkata, "Kau tidak akan meninggalkanku jika kakakmu memintamu, kan?" Terkejut dengan pertanyaan itu, Farah menarik diri dari pelukannya dan menatapnya dengan bingung. Kakak tidak akan pernah meminta itu. Jadi, tenang saja. Tapi, sekarang jelaskan, bagaimana kau bisa mengenal Kak Bima? Yuda tersenyum samar sebelum menjawab, apakah kamu kenal Julian? Farah mengangguk tanpa ragu. Tentu saja aku tahu. Dia sering datang ke rumah kami. Dia adalah saudara iparku, ujar Yuda, mencoba menjelaskan. Mata Farah membelalak kaget. Kau adalah adik yang sering diceritakan oleh Kak Julian. Astaga, aku tidak percaya ini. Yuda hanya tersenyum tipis. Ya, itu aku. Kau bertemu dengan Kak Bima sejak kapan? Tanya Farah penasaran. Yuda menghela napas. Beberapa kali melalui Julian. Tapi ceritanya panjang. Aku lebih ingin tahu, apa kau pernah bertemu dengan adikku? Farah mengangguk antusias sambil tersenyum. Ya, aku bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Dia bersama Kak Julian saat itu. Dia bahkan memberiku sebuah kalung. Kakak iparmu benar-benar manis dan perhatian. Yuda terkekeh kecil. Ya, kakakku memang imut. Tapi aku tidak bisa bilang hal yang sama untuk kakakmu. Farah tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu khawatir, Kak Bima tidak akan melakukan apapun padamu. Aku tahu dia mungkin terlihat galak, tapi dia tidak seburuk itu. Yuda hanya diam, tetapi di dalam hatinya ia tahu tidak ada yang bisa ia prediksi soal Bima. Farah melingkarkan lengannya di leher Yuda, mencoba mengusir kekhawatiran dari wajah pria itu. Lihatlah dirimu. Kekasihmu yang cantik sudah berdiri di hadapanmu, tapi di sini kau malah sibuk dengan pikiranmu sendiri. Yuda menghela napas berat dan menjawab, aku hanya takut pada apa yang mungkin terjadi pada kita. Farah tersenyum lembut, mencium pipinya dengan penuh kasih. Kau tak perlu khawatir. Semua akan baik-baik saja. Kita akan melewati ini bersama. Merasa sedikit lega, Yuda melingkarkan tangannya di pinggang Farah. Dengan nada menggoda, dia berkata, tidakkah menurutmu aku pantas mendapatkan ciuman? Farah tersipu malu, pipinya merona. Namun akhirnya mengangguk pelan.
Yuda tersenyum senang dan mulai mendekatkan wajahnya untuk mencium Farah. Namun, momen itu terhenti ketika sebuah mobil berhenti di depan mereka. Bima keluar dari mobil bersama Yasmin. Begitu melihat Bima, Yuda segera mendorong Farah menjauh dengan panik. "Kurasa aku harus pergi," katanya gugup. Yasmin tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Yuda. "Kau pikir bisa lari kemana, anak muda? Lihat kau, sudah dewasa dan mulai menyembunyikan sesuatu dari bibi cantikmu ini." Sambil mengacak rambut Yuda dengan gemas, Yasmin menambahkan, "Jangan khawatir, aku akan membawa pacarmu masuk ke dalam. Kamu bisa menyelesaikan apa yang tadi tertunda nanti." Yuda hanya bisa menatap Farah dengan wajah memerah saat Yasmin menarik gadis itu ke dalam rumah. Setelah Yasmin dan Farah masuk, Yuda dan Bima saling diam selama beberapa saat. Akhirnya, Bima membuka suara dengan pertanyaan langsung, "Apakah kau melakukan hal lain selain ciuman itu?" Yuda menggelengkan kepalanya cepat. "Tidak. Tidak ada yang lain, sungguh." Bima mempersempit matanya, mencoba menilai kejujuran Yuda. "Apakah kau memberitahunya tentang nasihat yang aku berikan padamu?" Yuda menggelengkan kepalanya lagi. "Tidak, aku tidak pernah menyebutkannya." Bima mendesah panjang, mencoba menahan emosi. "Jangan pernah beritahu siapapun tentang hal itu. Kau mengerti?" Yuda mengangguk cepat. "Oke, aku janji." Keduanya kembali diam, tapi ketegangan di antara mereka perlahan mencair. Yuda tahu, meskipun Bima terlihat galak, dia hanya ingin memastikan adiknya aman. Bima menghela napas panjang sebelum berkata dengan nada serius, "Dengarkan aku, Yuda. Aku tahu kau sangat mencintai adikku, dan aku yakin kau tidak akan menyakitinya. Tapi jika kau melakukannya, jangan harap aku akan bersikap baik padamu. Kau mengerti?" Yuda menganggukkan kepalanya cepat, menunjukkan bahwa ia mengerti maksud Bima. "Farah adalah segalanya bagiku," lanjut Bima dengan nada lebih lembut. "Aku harap kau akan menjaganya dengan baik, seperti aku selalu menjaganya." Dengan senyum tulus, Yuda menjawab, "Jangan khawatir, kakak Bima. Farah adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Aku berjanji akan menjaganya sebaik mungkin." Bima menepuk bahu Yuda sambil berkata, "Kita akan pergi berlibur mulai besok." "Itu berarti dia akan sendirian di sini?" "Awalnya aku berencana menyewa seseorang untuk menjaganya, tapi karena kau ada di sini, aku akan menyerahkannya padamu. Namun, dengarkan baik-baik, Yuda, jangan pernah melewati batas. Kalian masih muda dan tidak boleh membuat kesalahan. Kau paham maksudku, kan?" Yuda mengangguk penuh keyakinan. "Aku mengerti, kakak. Terima kasih atas kepercayaanmu." Bima mengangguk puas dan berkata, "Baiklah. Sekarang, ayo kita masuk ke dalam." Sebelum melangkah, Yuda tersenyum tipis dan bertanya, "Jadi, apakah ini berarti aku mendapatkan penasihatku kembali?" Bima menatapnya dengan alis terangkat dan tersenyum samar. "Aku akan memikirkannya." Keduanya tertawa kecil sebelum berjalan masuk, meninggalkan suasana tegang di belakang mereka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.